Hey guys, ini dia number one DT95, tipe terbaru lagi dari DT number one. Buat kamu yang belum subscribe, bisa langsung subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Save ready and let's get started. Kita lihat untuk kemasannya warna putih dengan gambar smartwatch di tengahnya. Harganya ini sekitar 500 ribuan atau 12 dolar di all shop luar. Untuk harganya ini sewaktu-waktu bisa berubah ya guys, tergantung penjualnya juga. Untuk tampilan smartwatchnya seperti ini, mirip L13 dan L16. Oh ya, juga mirip J20 ya, nanti yang akan saya tayangkan videonya, makanya jangan lupa guys, subscribe channel ini. Kita lihat di dalam kemasannya ada strap stainless steel, model Milanese. Untuk ukuran strapnya ini 22 mm. Di bagian bakalnya ini keren guys, menurut saya berbeda dari strap biasanya. Nanti kita coba untuk hands on. Di sini juga dapat kabel charger magnet 2 pin. Ada pin bar sepasang. Oke, kita pasang dulu strapnya. Untuk desainnya mirip dengan L13 dan L16 yang tadi saya bilang ya guys. Di samping kanan ada 2 tombol dan di tengahnya ini ada lubang kecil untuk mic. Di sebelah kirinya ada lubang speaker, cuma tidak terlalu besar guys. Smartwatch ini sudah bisa Bluetooth call ya guys, seperti di L13 dan DT79. Kita lihat di bagian belakangnya ini seperti biasa ya, ada pin charger magnet dan heart rate sensor. Untuk menghidupkannya, tekan dan tahan tombol yang atas ini. Untuk ukuran layarnya sendiri 1,3 inch, sudah menggunakan HD IPS color screen. Resolusinya 360x360 pixel. Yang keren dari DT95 ini menggunakan dual chip, yaitu MTK2502 dan BMA425. Kapasitas baterai sendiri 300 mAh, bisa bertahan sekitar 5 hari standby. Saya sudah coba guys. Kita slide ke kiri, ini ada tampilan menu guys, mirip UI-nya ini mirip L16, sudah yang terbaru ya. Untuk touchscreen-nya sendiri bagus, menurut saya tidak lemot. Kita lihat untuk fitur-fiturnya seperti message, phone book, dan call logs ini harus terhubung ke smartphone. Ini dial pad untuk telepon panggilan keluar, cuma harus terhubung ke Bluetooth smartphone juga ya guys. Oke, ini saya tes untuk fitur ECG-nya. Lalu ada pedometer. Di option pedometer ini kita bisa ubah goal kita ya, setting kita, tinggi badan, berat badan, dan di mode sport tersedia 9 fitur olahraga nih guys. Untuk tampilannya mirip dengan L13 ya. Nah, yang bikin saya kaget dan agak bingung, di sini ada fitur olahraga nih guys yang terakhir. Seperti ini guys. Bisa aja nih yang buat smartwatch. Lalu di sini ada blood oxygen, blood pressure, sleep monitor, heart rate. Ini pengingat lamanya duduk. Sini ada tersedia juga 3 pilihan tema. Lalu ada kalender harian dan bulanan, flashlight, stopwatch, kalkulator. Di sini juga keren nih guys, ada world time seperti di DT79 ya. Di bagian Bluetooth setting ini juga penting nih guys. Ketika mau konekkan ke smartphone, Bluetooth ini harus diaktifkan. Untuk di setting display, screen timeout-nya hanya bisa bertahan 10 detik aja. Di setting motion, kita bisa aktifkan fitur wake up gesture. Untuk watch face tersedia 10 pilihan. Saya suka tipe-tipe jam analognya ini ya, watch face-nya keren-keren. Pemakaian strapnya ini beda dari yang biasanya nih guys. Agak mudah, cuma ribet guys, bingung kan? Dia tinggal dimasukin aja ke lubangnya, lalu disorong, lalu dipasin dan dikunci. Cukup praktis sih menurut saya. Ketika dipakai ke tangan saya yang ukurannya 16 cm, DT95 smartwatch ini terlihat pas dan terlihat tipis. Lebar diameternya ini cuma 44,4 mm, tingginya lumayan nih guys, 51,8 mm, dan tebalnya 11,6 mm, tidak sampai 12 mm ya. Beratnya juga tidak sampai 100 gram guys, hanya 81,3 gram. Untuk auto wake up-nya berfungsi dengan baik, cuma tidak terlalu cepat ya. Aplikasinya memakai Fundo Pro, bisa download di Play Store. Untuk pairing masih sama, klik pojok kanan bawah, lalu tambahkan perangkat. Kita bisa setting bagian telepon Bluetooth ini guys.
Kita pairing, setelah terhubung baru bisa digunakan Bluetooth call-nya. Untuk notif WhatsApp masuk seperti ini, bisa membaca banyak karakter pesan ya, cuma tidak full. Untuk notif telepon masuk seperti ini, ketika kena cahaya matahari, dia masih bisa terlihat jelas, walau harus di fullin brightness-nya. Oke, kesimpulannya DT95 smartwatch ini seperti gabungan dari L13 dan L16 menurut saya. Desainnya tidak terlalu tebal, layarnya jernih, ada Bluetooth call. Oh ya, mirip juga dengan DT79 yang ada fitur wall time-nya. Oke guys, segini dulu yang bisa saya share dari DT95 kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Jika ada yang kurang jelas atau kurang paham bisa bertanya di komentar atau ke Instagram saya juga guys, langsung @fredius. Stay ready and see you next video.